Halo, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan kasus soal Microsoft Word 4 dan kasus soal Microsoft Excel 5. Pertama, kita akan menjelaskan kasus Word-nya dulu. Jadi di sini kita harus membenarkan sebuah proposal dengan menggunakan fitur track changes agar setiap pengubahan format dan catatan yang kita berikan dapat dibaca oleh panitia. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah pencet tab preview, kemudian pencet track changes. Dengan track changes ini, semua yang diubah di dokumen akan terlihat dan tercatat. Untuk pembenaran format, yang pertama itu adalah isi setiap bab menggunakan font Arial ukuran 13. Jadi pencet home, dan satu dokumen ini diselect dulu, pencet Ctrl A. Kemudian di theme fonts dipencet dan pencet Arial. Dan diubah ukurannya ke 13. Nah, jadi di samping ini kelihatan yang perubahan yang saya buat ini sudah tercatat. Kemudian yang kedua adalah untuk mengubah judul setiap bab menggunakan font Arial bold ukuran 16. Jadi judulnya ini diselect dan diubah menjadi ukuran 16 dan diubah jadi bold. Kemudian di bawahnya juga dilakukan dengan hal yang sama. 16 Arial bold. Nah, selanjutnya itu adalah spacing berubah menjadi 1,15. Jadi di Ctrl A, select semuanya. Kemudian di bagian line spacing ini dipilih 1,15. Ada juga spacing setelah setiap paragraf adalah 8 poin. Untuk mengubah ini, pencet lagi line spacing dan pencet line spacing options. Di bagian spacing ini ada before dan after. Pencet yang bagian after diubah jadi 8. Dari 0 menjadi 8. Terus pencet OK. Kemudian di bagian format proposal ada juga disuruh untuk berikan nomor halaman. Di bagian nomor halaman pencet tab insert, lalu di bagian header dan footer pencet page number. Nah, di page number ini tidak dispesifikasikan di mana aja, jadi di mana saja bisa. Misalnya pencet yang bottom of page, play number 2. Nah, di sini nanti di semuanya, semua halamannya udah akan ada nomor halaman. Nah, Microsoft sendiri ini memiliki sebuah fitur bernama komentar. Jadi jika kita ingin mengomentari sebuah bagian katakanlah pada proposal kegiatan ini, kita bisa memberikan komentar. Nah, cara pertama adalah dengan membuka review. Lalu ini ada new comment, dan show comment ini untuk menunjukkan komentar yang sudah diberikan. Jadi kita hanya perlu memblok tulisan yang kita akan berikan new comment. Lalu kita klik new comment. Misalkan latar belakang ini masih terlalu singkat dan belum komprehensif. Jadi kita hanya perlu ketik di sini latar belakang masih terlalu singkat dan belum komprehensif. Nah, cara kedua itu ada begini, katakanlah pada kegiatan call to action ini langsung diklik kanan saja, lalu tuliskan new comment begitu. Dan seterusnya bisa dilakukan hal yang sama. Nah, dan selanjutnya ini, katakanlah pada laporan ini banyak
seperti typo tuh nih, SDH Indonesia kurang O-nya, itu ada caranya itu dengan cara pertama Ctrl A, jadi di blok semua, lalu spelling and grammar. Dan bisa spelling and grammar ini ada beberapa yang sudah menyiapkan kamus bahasa Indonesia atau bisa di-download di internet, katakanlah pada Indonesia ini. Lalu temukan Indonesia. Kita hanya perlu klik change all, maka semua typo kan nanti akan berubah. Tetapi mungkin ada dari kamusnya beberapa yang tidak ada, jadi harus beberapa dibetulkan secara manual, tetapi untuk typo-typo seperti ini bisa diganti lewat ini, change all, begitu. Sekarang kami, Zevanya dan Alvino, akan menjelaskan cara mengerjakan soal Excel 5. Saya, Zevanya, akan menjelaskan cara mengerjakan soal Excel 5 nomor 1. Pada soal nomor 1, input yang dilakukan ternyata terbalik. Pertama, kita harus mengubah hasil input data dari vertikal menjadi horizontal. Kemudian, kita harus menuliskan jawaban dalam sheet baru. Terakhir, kita harus mengubah nama sheet barunya menjadi jawab IST1 soal dibalik. Pertama, kita harus blok tabel ini. Kemudian kita klik kanan. Setelah itu kita klik tombol copy. Untuk menuliskan jawaban kita di dalam sheet baru, pertama kita klik tombol insert worksheet, kemudian kita klik kanan lagi. Setelah itu kita pergi ke paste options, kemudian kita klik tombol transpose. Untuk mengubah nama sheet barunya menjadi jawab IST1 soal dibalik, pertama kita klik kanan lagi, kemudian kita klik tombol rename. Setelah itu kita hapus nama sheet 3, kemudian kita ketik jawab IST1 soal dibalik. Kita sudah selesai mengerjakan soal nomor 1. Saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan nomor 2. Nomor 2 itu kita pakai file and select. Kita klik file and select, kita find Tionghoa. Cari file, kasih backspace, kita kasih space buat tahu. Ini ada Tionghoa Jawa. Oke, kita klik Tionghoa Jawanya, kita replace Tionghoa Jawa, jadi Tionghoa aja. Replace all. Ya, kita ini udah semuanya 13 Tionghoa. Di sini ada Tionghoa apa aja nih? Oh, Bali. Ya, Tionghoa Bali udah. Tionghoa apa? Ya, berarti udah semua. Sekian untuk yang nomor 2. Soal Excel 5 nomor 3. Pada nomor ini kita diminta mengisi kolom-kolom kosong dengan angka 0.
Kemudian kita diminta mengerjakan soal ini dalam sheet jawab soal ISP 1 soal dibalik. Pertama kita klik tombol sort and filter. Kemudian kita klik tombol filter. Setelah itu akan ada tanda panah pada masing-masing bagian tabel. Setelah itu kita akan cek item apa saja yang memiliki kolom kosong. Pertama kita harus klik tanda panah, item 1 misalnya. Kemudian kita centang blank. Setelah itu kita klik OK. Kita akan lihat item 1 memiliki 1 kolom kosong. Kemudian kita harus mengisi kolom kosong tersebut dengan angka 0. Kita dapat melakukannya dengan mengetik angka 0 pada kolom tersebut. Kita dapat mengisi angka 0 pada item 2 sampai 20 dengan cara yang sama. Oke, kita mulai untuk nomor 4. Nomor 4 itu kita disuruh ngebikin tabel ini sheet segala macam. Caranya nomor 4 itu kita blok semuanya. Kita copy, masukin ke sheet baru. Kita paste. Terus yang ininya, ini kelamin sampai yang total ini kita blok. Kecuali yang tingkat pendidikannya yang atasnya kita nggak usah blok. Kita klik insert, kita klik table, tinggal okein. Oke, selesai. Terima kasih.